Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini adalah mengampuni karena telah diampuni. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk dapat belajar, merenungkan, serta menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Umat Tuhan, pernahkah kita merasakan dada yang begitu sesak karena menyimpan rasa sakit hati yang begitu dalam? Karena merasa dikhianati oleh teman yang kita percayai, atau disepelekan oleh pasangan, atau diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja. Sebagai manusia biasa, rasanya sulit sekali untuk memberikan pengampunan. Dalam diri kita bisa saja berkata, dia tidak pantas dimaafkan, atau kesalahannya terlalu fatal. Kemarahan, kebencian, atau dendam itu melekat erat dalam diri kita. Namun sadarlah kita bahwa sesungguhnya dalam kondisi seperti ini, kitalah yang sesungguhnya dirugikan. Sebab karena kemarahan atau kebencian tersebut membuat kita tidak lagi memiliki sukacita dan kebahagiaan. Dapat diibaratkan seperti kita sedang menggenggam bara api yang sangat erat. Kita berharap orang lain yang kepanasan, padahal tangan kita lah yang sedang hangus terbakar. Firman Tuhan hari ini yang berasal dari Kolose 3 ayat 13 patut untuk kita renungkan. Di tengah-tengah komunitas yang beragama, pasti akan pernah terjadi benturan yang saling melukai. Karena itu dalam ayat ini Paulus hendak memberikan pendampingan pastoral bagaimana menyikapi kehidupan bersama saat terjadi konflik. Paulus menggunakan dua kata kerja yang sangat kuat, yaitu menariknya kata ampunilah di sini kalau melihat dalam bahasa aslinya charizomai atau dilewati saja. Itu bisa juga diartikan secara bebas, memberikan kasih karunia secara cuma-cuma, bukan karena orang tersebut layak menerimanya. Paulus tidak menyangkal kenyataan bahwa gesekan itu ada apabila seorang menaruh dendam. Namun, ia menerapkan standar yang baru. Kalau selama ini kita kebanyakan akan bersedia mengampuni karena orang itu telah berubah baik, namun tidak demikian standar yang diberikan oleh Paulus. Kita bersedia memberikan pengampunan karena kita telah diampuni oleh Tuhan atas segala dosa dan salah kita. Jadi di sini Paulus hendak menegaskan bahwa pengampunan kepada sesama adalah sebuah respon syukur atas pengampunan Tuhan yang sudah lebih dulu kita terima dari Kristus. Umat yang diberkati Tuhan, kerap kali kita menunda memberi maaf karena menunggu perasaan kita pulih terlebih dahulu, atau menunggu pihak lawan meminta maaf. Namun sadarkah kita bahwa sikap menunda ini justru membuat hati kita semakin keras dan pahit? Namun ketika kita mau merendahkan hati dan menyadari betapa banyaknya dosa kita yang telah Tuhan hapuskan tanpa syarat, maka disitulah hati kita yang telah membatu akan pecah. Kita harus jujur bahwa terlalu sulit mengampuni seseorang dengan kekuatan sendiri karena ego kita pasti menuntut keadilan. Namun kita bisa melepaskan pengampunan saat kita menikmati terlebih dahulu kasih Tuhan yang dilimpahkan atas kita. Dan ada satu hal yang patut kita ingat, bahwa pengampunan yang kita berikan sesungguhnya tidak membebaskan orang yang bersalah dari tanggung jawabnya.
tetapi justru membebaskan hati kita dari penjara kebencian. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan memanggil kita untuk meletakkan hak untuk marah dan menggantinya dengan anugerah untuk mengampuni. Mari kita responi panggilan ini dengan hati yang rela memberikan pengampunan kepada sesama kita. Amin. Pertanyaan reflektif. Masih adakah orang yang kita benci atau kita menyimpan dendam atasnya? Apakah saudara menyadari bahwa menahan pengampunan sama dengan menahan aliran kasih Tuhan atas diri sendiri? Mari kita ambil komitmen hari ini untuk mendoakan orang yang menyakiti hati saudara, memohon berkat Tuhan atas hidupnya, sebagai langkah awal ketaatan melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berilah kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan sebab kami pun telah Engkau ampuni. Berilah kami anugerah damai sejahtera-Mu dalam pengampunan yang kami berikan kepada orang yang telah melukai kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita.